Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Pribadi dari Universitas Pancasila Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ERD Entity Relationship Diagram dari topik Sistem Informasi Pembelian Tiket Bioskop secara online. Gambaran umum dari topik saya yaitu merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai film yang sedang tayang di bioskop dan jadwal penayangannya. Dengan adanya sistem informasi ini, maka kita dapat dengan mudah memesan tiket melalui web tanpa harus mengantri ke bioskop secara langsung. Pemesanan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat yang telah didukung oleh fasilitas internet. Pembayaran tiket dapat dilakukan melalui transfer online dengan m-banking atau dengan menggunakan ATM. Selanjutnya, apa itu ERD? ERD, Entity Relationship Diagram, merupakan gambaran ER model dalam bentuk diagram. Dan ER model merupakan model konseptual dalam perancangan database yang didasarkan kepada konsep nyata yang memiliki objek yang saling berhubungan satu sama lain. Entity Relationship Model memiliki 4 komponen, yaitu entitas, kerelasian, atribut, dan key. Entitas merupakan suatu objek nyata yang mampu dibedakan dengan objek yang lain. Entitas juga merupakan suatu objek yang dapat didefinisikan secara unik. Contohnya dapat berupa orang, benda, ataupun hal lainnya. Biasanya dilambangkan dengan menggunakan kata benda. Entitas digambarkan dalam ERD seperti ini. Jadi simbol entitas itu adalah persegi panjang. Yang kedua ada relasi atau relationship. Relasi merupakan asosiasi antara beberapa entiti atau tabel dan merupakan kejadian atau transaksi terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Kemudian macam-macam relasi. Yang pertama ada one-to-one, hubungan satu ke satu, berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Contohnya adalah sebuah mobil dikemudikan oleh satu orang supir dan satu orang supir hanya dapat mengemudikan satu mobil. Bila digambarkan seperti ini, jadi ini merupakan relasi dan ini merupakan simbolnya. Yang kedua ada one to many atau many to one. Hubungan satu ke banyak berarti satu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Contohnya seorang mahasiswa hanya dapat memilih satu jurusan di universitas, tetapi dalam jurusan tersebut dapat terdaftar banyak mahasiswa. Bisa digambarkan seperti ini. Many to one. Yang ketiga ada many to many. Hubungan banyak ke banyak berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya dan sebaliknya. Contohnya yaitu seorang mahasiswa dapat memilih lebih dari satu mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat dipilih oleh lebih dari satu mahasiswa. Jadi digambarkan seperti ini. Terus komponen yang ketiga ada atribut. Atribut merupakan semua informasi yang berkaitan dengan entitas. Setiap entitas harus memiliki minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi sebagai identitas dari entitas tersebut. Atribut yang berfungsi sebagai kunci tersebut ditandai dengan tanda garis bawah atau simbol bintang. Contoh atributnya nama karyawan, tanggal _perekrutan, alamat, dan lain-lain. Kategori entitas. Yang pertama itu regular entity atau independent entity, yaitu entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lainnya. Contohnya entitas siswa, entitas mata kuliah. Yang kedua, weak entity atau dependent entity, yaitu entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lainnya. Contohnya entitas penawar mata kuliah. Jadi entitas penawaran mata kuliah ini bergantung kepada entitas mata kuliah. Komponen yang keempat yaitu key. Setiap relasi di dalam sistem database relasional harus memiliki minimal sebuah atribut kunci atau key yang berfungsi untuk membedakan setiap baris di dalam relasi atau tabel. Macam-macam key. Yang pertama ada primary key. Primary adalah kunci utama yang mengidentifikasi semua baris di dalam tabel.
Nilai di dalam kolom primary key haruslah unik. Kolom tidak boleh memiliki nilai yang berulang. Yang kedua ada foreign key. Foreign key atau kunci tamu adalah sebuah kolom pada tabel yang nilainya sama dengan nilai pada kolom primary key pada tabel yang lain. Nilai di dalam foreign key boleh berulang, hanya saja nilai tersebut haruslah nilai yang sudah ada pada kolom primary key. Yang ketiga ada candidate key. Candidate key adalah semua kolom di dalam tabel yang memiliki nilai yang unik sehingga dapat dijadikan kandidat untuk menjadi primary key. Yang keempat itu adalah alternate key. Alternate key adalah kolom dengan nilai unik yang tidak dipilih menjadi primary key. Dan yang terakhir adalah composite key. Composite key adalah gabungan dua kolom atau lebih yang membentuk kombinasi unik yang tidak berulang sehingga bertindak sebagai primary key. Kemudian di sini saya membuat ERDCSI pembelian online tiket bioskop. Ditampilkan seperti ini. Jadi yang pertama si pembeli dapat memilih bioskop. Di sini ada relasi one to one, di mana entitas bioskop memiliki atribut ID bioskop dan nama bioskop. Kemudian entitas pembeli memiliki atribut nama dan kode tiket. Setelah itu ada relasi one to one ke entitas film. Dan entitas film di sini memiliki atribut ID film dan nama film. Selanjutnya, entitas film memiliki relasi one to many kepada entitas harga dengan keterangan transaksi. Harga di sini memiliki atribut harga film, kode duduk, quantity. Kemudian entitas harga memiliki relasi many to one kepada entitas karcis dengan keterangan menghasilkan. Di sini karcis memiliki atribut ID bioskop, jam tayang, kode tiket, dan tanggal tayang. Bisa dilihat kembali ERDSI pemesanan tiket bioskop secara online adalah seperti ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.